Halo semuanya, selamat datang di podcast Renungan Malam. Dan kali ini kita akan membahas tentang salah jurusan ketika kuliah. Ya, mungkin kalian juga ngerasain saat ini, atau mungkin kalian yang baru saja lulus kuliah dan ingin meneruskan ke jurusan yang kalian incar. Coba kalian pikir-pikir lagi, karena waktu yang dihabiskan untuk kuliah itu tidaklah sebentar. Oleh karena itu, mari kita bahas mengapa orang bisa salah kuliah dan bagaimana cara kita untuk tegak kembali setelah kita salah jurusan. Ya, kita akan bahas itu hingga akhir video ini, jadi stay tune dan jangan kemana-mana kalau kalian ingin mendapatkan benefit lebih dari video ini. Dan marilah kita mulai. Pernahkah kalian nonton film Three Idiot? Ya, film ini adalah film yang sangat luar biasa, sangat memotivasi dan menjadi salah satu film andalan admin ketika admin merasa bahwa kuliah itu sangat menjenuhkan, sangat menjemukan. Namun ketika admin menonton film ini, admin mendapati bahwa film ini bukan hanya tentang persahabatan semata, namun film ini juga tentang karir, juga tentang bagaimana seseorang yang merasa dia salah jurusan karena dipaksa oleh orang tuanya, yang mana sempat menjadikan dia depresi. Namun ketika ia mendapati bahwa ia mengejar passionnya, ia kemudian mendapatkan kesuksesan dari passion tersebut. Tapi itu hanyalah cerita yang ada di dalam film. Dan admin kali ini akan memberikan kalian sebuah cerita nyata di dunia nyata, real, yang mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kalian semuanya. Langsung saja ya, admin punya cerita. Dia bernama Theo. Orangnya sedikit hitam dan juga keriting, dan dia suka banget dengan IT ketika ia muda. Ia berpikir bahwa dia benar-benar suka IT dan akhirnya dia mengambil jurusan IT. Awalnya ketika masuk, Theo ini mempunyai semangat yang menggebu-gebu ingin belajar pemrograman. Dalam bayangan dia, ia ingin ikut pelatihan IT, ingin ikut sertifikasi, dan ingin ikut seminar menjadi pembicara di sana-sini tentang IT. Dan dia sudah membayangkan bagaimana ia nanti bisa sukses di masa depan, bagaimana ia bisa bekerja di Google dan lain-lain. Tapi semester demi semester pun berlalu dan ternyata tanpa mengetahui apa yang terjadi ke depan, Theo ini ngerasa bahwa semakin lama kok semakin susah pelajarannya, semakin tidak tertarik dengan pelajarannya, dan semakin tidak menyenangkan kuliah di IT. Dulu ia berpikir bahwa untuk membuat suatu program itu cuman coding, kemudian compile, lalu export, beres, ya semacam itulah. Tapi ternyata ada banyak tahapan sebelum dan sesudahnya, seperti membuat diagram dan alur logika, cara membangun logika yang baik, dan masih banyak hal lagi yang harus dipelajari ketika membuat sebuah program. Dan ternyata hal itu membuat Theo stres. Semester demi semester pun berlalu dan kalian tahu apa yang terjadi. Teman-teman Theo mulai satu persatu hilang dari peredaran. Entah pindah lah, entah menikah lah, entah pergi kemana lah, entah tidak meneruskan kuliah lah, dan masih banyak lagi yang terjadi dengan teman-teman Theo. Dan untungnya di sini karena dia mulai dari awal tahu bahwa passionnya ada di IT, walaupun sekarang tidak sukses-sukses amat, tapi Theo bisa menyelesaikan kuliahnya dengan lancar. Dan Theo kini bekerja di kantoran. Ada kisah kedua yang mungkin bisa membuat kalian sedikit terbuka pikirannya tentang bagaimana jika kalian salah jurusan. Kisah ini tentang Iman. Ya, sebut saja dia Iman. Iman ini orangnya tinggi, besar, dan putih. Ia pernah cerita bahwa dari kecil ia passion banget di dunia kesenian, khususnya teater. Selepas SMA dia itu pengen banget untuk kuliah di jurusan seni. Tapi tentu saja jurusan ini adalah jurusan yang underrated. Bahkan orang tuanya pun tidak menyetujui pilihan dari anaknya ini. Di sudut pandang orang tua Iman ini, teater bukanlah sesuatu yang menjanjikan, bahkan cenderung tidak bisa diandalkan untuk memperoleh nafkah dan tidak bisa bersaing di dunia kerja ke depannya.
Itu adalah apa yang ada dalam pikiran orang tua Iman waktu itu. Akhirnya Iman pun kemudian meninggalkan apa passionnya dan ia pun masuk ke dalam jurusan bahasa Jerman. Ia tak mengerti bagaimana bisa ia berkecimpung di dalam bahasa Jerman. Bahkan bahasa Jerman yang dia ketahui hanya satu kata, yaitu Achtung. Ya, itu adalah bahasa Jerman yang ia ketahui waktu itu. Tapi ia nekat masuk ke jurusan bahasa Jerman daripada dia tidak kuliah. Alkisah, awal-awal dia kuliah, dia merasa paling bodoh sendiri karena masuk dalam murid yang belum pernah sama sekali mendapatkan pelajaran bahasa Jerman sebelumnya. Tidak seperti teman-teman sekelasnya yang saat itu mendapatkan pelajaran bahasa Jerman semasa mereka di SMA. Dengan kata lain, bahwa Iman ini salah masuk jurusan dan belajar bahasa Jerman dari nol. Bayangkan bagaimana struggle-nya Iman ketika di SMA. Belajar bahasa Inggris pun ia kesusahan, tapi ia masuk ke dalam bahasa Jerman. Bayangkan. Tapi untungnya di jurusan bahasa Jerman ini dia diperlakukan sama dengan orang lain. Artinya orang-orang yang masuk ke dalam bahasa Jerman ini tidak harus mengerti dan paham tentang bahasa Jerman ketika mereka masuk. Dan tebak apa yang terjadi? Iman merasa sangat tersiksa dan merasa minder karena merasa itu bukan dunianya. Namun seiring waktu berjalan, semester demi semester, Iman terus belajar tentang bahasa Jerman mulai dari nol. Dan dalam 3 semester itu, Iman mulai menikmati indahnya belajar bahasa Jerman. Mungkin tidak terlalu lama bagi Iman selama 3 semester itu untuk belajar bahasa Jerman, tapi paling tidak conversation dasar dan cara berbicara tentang bahasa Jerman, Iman sudah menguasainya. Tapi yang luar biasa dari Iman ini adalah sembari kuliah, Iman tidak berhenti untuk terus menyalurkan passionnya di bidang seni, khususnya teater. Ia pun mengikuti UKM teater hingga akhirnya ia bisa berkeliling, bahkan ia bisa juara tingkat provinsi dalam bidang teater. Di sini Iman bisa membuktikan pada ibunya bahwa ia bisa bersungguh-sungguh untuk menuntaskan kuliah di bidang bahasa Jerman, dan ia juga bisa menyalurkan passionnya di bidang teater. Dan apa hasilnya? Seusai lulus kuliah, Iman diizinkan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di bidang pengkajian seni pertunjukan di salah satu kampus yang ada di Indonesia. Tidak hanya S2 tapi hingga S3. Dengan kata lain, bahwa dia bisa meyakinkan sang ibu bahwa passionnya bisa memberikan nilai, bisa memberikan sesuatu yang lebih bagi Iman. Terlepas dari apakah Iman menggunakan bahasa Jerman itu untuk mencari mata pencaharian atau tidak, karena mata pencaharian Iman sekarang ada di dunia kesenian, yang pasti bahasa Jermannya masih bisa ia gunakan untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang berasal dari negaranya Mozart tersebut. Dari 2 kisah ini mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari orang yang dia passionnya di dalam jurusan itu, atau orang yang mungkin salah jurusan, dan bagaimana cara kita menyikapinya. Untuk sekarang, admin akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya agar kita tidak salah jurusan. Yang pertama, sebelum kuliah, lakukanlah riset mendalam tentang berbagai jurusan dan pastikan jurusan tersebut sesuai dengan minat dan bakat serta kepribadian kamu. Konsultasikan dengan orang tua, dengan guru atau konselor pendidikan. Ikuti tes minat dan bakat dan kunjungi universitas serta jurusan yang ingin kalian tempati. Bagaimana situasinya, bagaimana keadaannya, dan bagaimana environment yang ada di sana, sehingga kalian mempunyai gambaran tentang bagaimana keadaan perkuliahan di jurusan yang kalian incar.
Yang kedua adalah pilih prodi sesuai dengan selera dan kemampuan. Kalian jangan ikut-ikutan temen yang nge-hype. Misalnya ada informasi bahwa 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi akan ada CPNS di bidang ini, akan ada CPNS di jurusan ini. Mungkin itu akan menjadi salah satu trigger buat kita untuk masuk ke jurusan yang tidak kita sukai. Tapi percayalah bahwa setiap kebijakan akan membawa konsekuensinya masing-masing. Mungkin isu CPNS itu benar, tapi formasinya mungkin akan dirubah atau kuotanya akan diturunkan. Ya, itu mungkin saja terjadi. Jadi jangan ikutan hype yang ada di circle kamu. Carilah sebuah jurusan yang benar-benar mewakili siapa dirimu sebenarnya. Yang ketiga adalah komunikasikan dengan orang tua. Coba komunikasikan minat dan bakat kamu apa dan keinginan orang tuamu seperti apa. Gunakan argumen-argumen yang dapat memberikan kesan bahwa apa yang akan kalian pilih ini akan bermanfaat buat kalian di masa depan. Tentu orang tua memiliki pandangannya sendiri, tapi kalian juga berhak untuk mengikuti impian kalian dengan pandangan-pandangan kalian. Jika tidak bisa ketemu, carilah jalan tengah dengan apa yang diinginkan oleh orang tua kalian. Karena dengan begitu orang tua kalian akan ridho, akan membiayai kalian dengan senang hati, dan akan mendoakanmu setiap harinya. Jika ekspektasi orang tua kamu rendah, maka katakan kepada mereka bahwa kamu akan berusaha sungguh-sungguh untuk meraih cita-citamu yang tinggi itu. Dan apabila ekspektasi orang tuamu terlalu tinggi, maka katakan kepada mereka bahwa kemampuan kalian masih segini. Kemampuan kalian belum cukup untuk memenuhi ekspektasi dari orang tua kalian. Dan ingat ini baik-baik, karena ini adalah hal yang penting ketika kalian sudah memilih jurusan yang kalian sudah pertimbangkan matang-matang, maka bertanggung jawablah dengan pilihan kalian. Lalu bagaimana jika kalian sudah salah jurusan? Ya, jika kalian sudah salah jurusan, maka satu hal yang perlu kalian pertimbangkan adalah apakah kalian benar-benar bisa untuk meneruskan atau melanjutkan jurusan kuliah kalian. Apabila jurusan kuliah kalian tinggal 1 semester lagi atau tinggal 2 semester lagi, maka termotivasilah untuk menyelesaikan kuliah kalian dengan secepatnya dan mulailah untuk mencari skill baru, mencari pekerjaan dengan ijazah kalian, selagi mengembangkan bakat-bakat baru yang mungkin belum pernah kalian coba. Dan apabila kalian berada di semester awal, semester 1 atau semester 2, kalian masih bisa pindah untuk mencari jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Tapi kalau kalian yakin bahwa hal itu bisa membuat kalian lebih baik lagi ke depannya, jika ijazah itu bisa membuat kalian menjadi lebih sukses ke depannya, maka carilah sebuah hobi, carilah sebuah passion selama kalian mengikuti jurusan tersebut, selama kalian belajar di jurusan tersebut. Jangan hanya belajar tentang materi yang diajarkan di perkuliahan. Belajarlah tentang skill, belajarlah tentang soft skill di luar sana. Entah itu belajar tentang fotografi, atau belajar permesinan, atau belajar bagaimana caranya berjualan, atau belajar bagaimana menjadi seorang public speaker. Carilah hobi-hobi soft skill lain selain materi yang ada di perkuliahan. Karena ketika kalian lulus kuliah, maka soft skill lah yang banyak bekerja untuk kalian. Dan begitulah yang dapat admin sampaikan kepada kalian. Semoga kalian mendapatkan pencerahan, semoga kalian mendapatkan sesuatu titik terang yang bisa membuat kalian lebih bersemangat lagi untuk menjalani hari-hari, lebih bersemangat lagi untuk produktif, dan lebih bersemangat lagi untuk terus memandang ke masa depan, kepada kesuksesan yang akan datang.
Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Apabila kalian mendapati bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah, dan admin akan sangat senang untuk mendengar kisah-kisah kesuksesan kalian di masa depan. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.